Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO MKAP. Nah, jadi MKAP ini didirikan di tahun 2022 ya Sobat Maya. Awalnya MKAP ini adalah distributor ataupun agen tunggal untuk produk Matking. Nah, seiring berjalannya waktu, kegiatan usaha dari MKAP ini makin banyak ya Sobat Maya. Dan di tahun 2012 berganti nama menjadi PT Multikarya Asia Pasifik Raya. Sobat Maya bisa lihat di sini dari tahun ke tahun, MKAP ini selalu melakukan ekspansi usaha ya. Untuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh MKAP sekarang ada tiga ya Sobat Maya. Yang pertama adalah penjualan alat berat dan juga spare part. Nah, penjualan alat beratnya itu adalah pompa ya, atau Comprehensive Pump Offering. Lalu yang kedua adalah jasa penyewaan alat berat. Dan yang terakhir, jasa perbaikan dan juga pemeliharaan ataupun maintenance services. Nah, industri-industri yang dikejar oleh MKP itu antara lain adalah industri minyak dan gas, lalu geothermal, dan juga pertambangan. Jadi keseluruhannya di industri energi ya. Produk dan jasa yang ditawarkan ya antara lain kayak gini. Untuk industri minyak dan gas, contohnya transfer minyak untuk pengolahan lanjutan, lalu ada perbaikan peralatan rotasi, ada juga mekanisme dan pembuatan ladang minyak, serta pembersihan dan penyewaan tangki untuk gas minyak dan lain sebagainya. Lalu di industri geothermal itu produk dan jasanya antara lain penyediaan bahan kimia untuk proses drilling, lalu ada juga produksi reinjeksi cairan garam. Dan di pertambangan antara lain pengeringan air dan pemindahan lumpur serta perbaikan pompa. Nah, produk-produk yang dipasarkan oleh MKAP ini terdiri dari 7 prinsipal ya Sobat Maya. Nih, yang pertama paling awal nih ya, Matking, lalu ada Petrodrill, lalu ada Pumpworks, Double Life, WEG, Gardner Denver, dan juga Lestrade. Nah, kalau gambar produknya kayak gini ya Sobat Maya. Yang ini comprehensive pump. Gambarnya kayak gini. Terus ada horizontal multi-stage pump. Kalau misalnya kita nggak kerja di industri energi, kayaknya yang kayak gini kurang familiar ya bagi kita ya. Lalu ada juga pompa yang kayak gini. Dan juga seperti ini. Nah, MKAP ini sendiri udah punya pelanggan yang ternama dan berskala besar ya Sobat Maya. Antara lain Pertamina, Chevron, Medco, ConocoPhillips, Freeport, PTBA, dan juga PLN. Kalau dirinci untuk pelanggan-pelanggan besarnya ya sebagai berikut ya Sobat Maya. Yang mendominasi sih Pertamina, lalu ada juga El Nusa, dan juga PTBA ya. Lalu ini adalah para pemegang saham dari MKAP. Hanya ada dua pemegang saham Sobat Maya. Dengan kepemilikan saham terbesar itu dimiliki oleh PT International Sawo Resources sebesar 95%. Nah, di IPO-nya MKAP ini juga akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak MKAP ini listing di bursanya kita. Nah, ini adalah laporan kinerja dari MKAP. Jika kita lihat untuk laporan pendapatannya, ini dari tahun 2020 ke tahun 2021 malah terjadi pengurangan ya. Lalu di tahun 2022 naik hampir 2 kali lipat dan di tahun 2023 most likely akan naik kembali. Nah, di tahun 2021 ini terjadi pengurangan pendapatan itu salah satu karena adanya faktor COVID ya Sobat Maya. Cuma yang agak unik di sini ya Sobat Maya, kalau misalnya kita lihat di tahun 2021, pendapatannya dari MKAP ini kan turun ya. Tapi dari laba bersih justru naik loh. Salah satu penyebabnya adalah karena beban pokok penjualannya memang berkurang jauh, serta adanya laba dari entitas asosiasi. Makanya di tahun 2021 itu justru keuntungannya bisa naik berkali-kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Namun di tahun 2022, justru MKP ini menderita rugi bersih ya Sobat Maya. Beruntungnya di tahun 2023, MKP ini kembali mencetak laba ya Sobat Maya, yang bahkan lebih besar dari periode 2021 dan juga 2020. Oke, lalu ini adalah struktur IPO dari MKAP. Jadi sebanyak-banyaknya 650 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 105 hingga 120. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 78 miliar. Lalu keseluruhan dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk modal kerja. Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya agak kurang greget ya Sobat Maya, karena keseluruhan dananya itu dipakai untuk modal kerja. Nggak ada yang digunakan untuk ekspansi usaha. Lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari MKAP. Jika kita lihat laporan asetnya, ya ini cenderung udah stabil ya Sobat Maya, di angka 200 miliaran. Lalu dari sisi liabilitasnya juga udah cenderung stabil ya Sobat Maya, di angka 100 miliaran. Dan dari sisi ekuitas, ya juga nggak terlalu banyak perubahan.
Jadi tahun 2020 ekuitasnya itu 123 miliar, per tahun 2023 tepatnya 31 Juli 2023 ekuitasnya naik menjadi 149 miliar. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka MKAP ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya MKAP ini adalah Lotus Andalan Sekuritas atau dengan kode brokernya YJ. Nah, YJ ini di tahun 2023 hanya mengawal 4 saham IPO ya Sobat Maya. PV di papan pengembangan, FWCT juga di papan pengembangan, sementara CHIP dan juga Hebat itu di papan akselerasi. Jika kita lihat dari track record-nya, hanya ada satu yang fail ya Sobat Maya, yaitu Hebat di papan akselerasi, yang dia itu sampai 4 kali ARB. Cuma untuk Hebat sendiri, itu waktu IPO, saya ingat banget dia sempat ke zona hijau Sobat Maya. Lumayan lama tuh. Jadi kalau misalnya kita nggak greedy, dan kalau kita lihat tuh ya, kayak dia nggak arah, kayak udah nggak kuat, jual aja, itu masih cuan loh. Jadi secara track record ya oke lah ya, walaupun memang kayak di PV dan FWCT ini cuma berhasil satu kali arah. Lalu di IPO-nya MKP ini, IPO amount-nya pun akan menjadi yang terbesar ya Sobat Maya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang dikawal oleh YJ di tahun 2023. Harusnya ini adalah sebuah sentimen positif, mari kita saksikan aja ya nanti ya gimana YJ ini mengawal saham MKAP. Lalu berikut ini adalah valuasi dari MKAP. Saya bikin di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 105 hingga 120. Nah, jadi nantinya jika MKAP ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 105, PER-nya itu akan berada di 11,6 kali, dan PBV-nya di 1,57 kali, dengan market cap sebesar 341 miliar. Namun jika nantinya MKAP ini listing di harga tertingginya, yaitu di harga 120, maka PER-nya itu akan berada di 13,26 kali, dan PBV-nya di 1,72 kali, dengan market cap sebesar 390 miliar. Nah, dari sisi valuasi, MKP ini menarik ya Sobat Maya. Cenderung murah loh untuk ukuran saham IPO. Nggak banyak ya perusahaan yang listing di bursanya kita, tapi PI-nya itu di bawah 15. Nah, MKP ini termasuk salah satunya ya, yang PI-nya itu di bawah 15. Jadi lumayan menarik. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, secara fundamental ya, MKAP ini cukup menarik. Walaupun memang sektor energi itu nggak ada matinya, tapi kalau kita bicara soal profit, emang agak lumayan volatile ya. Ada kalanya pendapatannya bisa naik, namun laba bersih malah turun dan juga sebaliknya. Kesimpulan yang kedua, valuasi MKAP tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Namun untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang greget karena keseluruhan dana dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya MKAP adalah YJ. Di papan pengembangan, kinerja YJ ini cukup menarik ya Sobat Maya. Dan IPO-nya MKAP ini akan menjadi IPO dengan nilai emisi terbesar yang pernah dikawal oleh YJ. Jadi cukup menarik ya melihat pergerakan MKAP waktu dia listing nanti jika dikawal oleh YJ sebagai underwriter tunggal. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu tapi cenderung untuk ikut. Wait and see-nya kenapa? Ya karena nunggu jadwal dari saham-saham IPO ya Sobat Maya. Kalau misalnya dia sendirian, ya seperti biasa ya, pastinya saya akan ikut. Tapi ini kita masih menunggu jadwal finalnya. Kalau nggak ada halangan sih, ya pastinya akan ikut ya untuk IPO-nya MKAP ini. Untuk momentum jangka pendek, ini cukup menarik. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO MKAP, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak untuk saham IPO MKAP ini akan saya share di tab community dan juga IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO MKAP. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO MKAP atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!